Ini saya pengen live singkat aja karena kemarin kan saya sempat janji mau live tapi sedikit terkendala. Saya di Singapura 2 minggu, habis itu saya pulang sebentar ke Pontianak lalu harus ke Jakarta lagi. Saya juga minta maaf untuk jarang update karena ada beberapa kondisi di saya yang tidak memungkinkan untuk saya terus update di grup. Ratuku AVG 9.000 semoga tetap waras. Sebenarnya gini, bukan cuma Ratu ya, saham apapun kalau kalian bisa batasi resiko maksimal, itu harusnya nggak akan jadi masalah. Karena saham kan company-nya nggak berubah, harganya yang berubah gitu loh. Jadi kalian harus bisa nyesuaiin. Nggak berani cut loss jadi lama recovery-nya. Nah itu problemnya. Kalau kalian mampu berani cut loss lalu beli di bawah kan recovery-nya lumayan. Happy Chinese New Year semuanya. INDS, tanya aku ke Belvin dah, aku nggak ngerti. Oke. Kyung Hee semuanya, Happy Chinese New Year. Besok kita bakal, lusa sih ya, kita bakal merayakan Chinese New Year bertepatan mirip juga dengan nanti setelah itu Idul Fitri. Happy holiday lah untuk semuanya, oke? Nah, saya di Singapura kemarin cukup lama, 2 minggu. Abis itu pulang Pontianak sebentar, nggak lama harus ke Jakarta lagi. Jadi saya minta maaf untuk jarang update. Eh, Kondisi saya apakah baik-baik saja? Jawabannya baik-baik saja. Tapi Porto ya mengalami drawdown yang cukup dalam. Saya tidak sempat keluar saham-saham swing. Trading sih ada, tapi saya juga kurangin porsi trading saya. Kalau ditanya apakah saya perform di market seperti ini, jawabannya jelas tidak. Oke, saya rasa ini udah bukan saatnya untuk intinya gini lah. Kita bursa bullish selama 1 tahun ke belakang, oke, 2025. Nah, kemudian kita koreksi dalam waktu 2 minggu yang cepat ini, itu pasti semuanya syok. Saya tahu, saya juga kaget. Jujur, jarang sekali saya ketemukan kasus market sampai seperti ini. 2020 pernah, tapi kalau 2020 kan seluruh bursa, kalau ini tuh hanya kita. Nah, kenapa bisa seperti ini? Saya mau jelasin dulu ya. Kembali lagi, ini bukan karena saya sering bahas MSCI. Ini karena MSCI melihat Indonesia itu susunan kepemilikan company-nya kurang transparan. Dan case ini pernah terjadi di 2 bursa di dunia. Yang pertama adalah India di tahun 2023, kemudian Hong Kong. Apa yang terjadi? Saat itu India terkoreksi cukup dalam juga dan cukup ekstrim. Tapi kemudian rebound cukup gila karena mereka berhasil beresin strukturalnya. Yang kedua, Hong Kong juga pernah terjadi. Beberapa saham dicurigai floatnya itu tidak real. Akhirnya, bursa Hong Kong itu melakukan perubahan besar-besaran yang sama persis yang dilakukan Indonesia saat ini. Yang pertama adalah mengeluarkan daftar UBO, Ultimate Beneficiary Owner. Contoh, Ultimate Beneficiary Owner itu karena beneficiary ya, ultimate ya. Jadi itu benar-benar official yang diakui oleh emiten bahwa dia itu terkait dengan perusahaannya. Contoh, Bumi baru mengeluarkan bahwa Salim itu adalah UBO. Maka kepemilikan Pak Salim tidak akan diakui sebagai free float. Nah, itu UBO. Selanjutnya, bursa akan mengeluarkan 5% jadi 1%. Jadi selama ini kan kalau saya pegang 3-4%, tidak muncul nama saya di KSEI-KEPEI. KSEI-KEPEI sih muncul, tapi di data umum tidak keluar ya. MSCI juga tidak tahu. Tapi kali ini nanti kalau di atas 1% saja sudah tahu. Efeknya gimana? Ya makanya nanti bakal tetap ada penyesuaian. Ada emiten-emiten yang mungkin, oh ini ternyata di atas 1% ini banyak. Dan ini termasuk ke dalam concentrate shareholder. Nah, concentrate shareholder beda lagi tuh. Itu agak rumit lagi. Itu penilaiannya subjektif. Dimana MSCI suka-suka dia bakalan, oh ini ternyata nominee owner nih. Oh ini bukan. Pokoknya agak rumit deh. Makanya selama proses itu kita bakal gonjang-ganjing. Nah, tapi saya perhatikan bahwa bursa ada arah sedikit membaik. Kenapa? Karena kemarin saya keluar, saya juga ngobrol sama banyak fund-fund, ngobrol sama banyak wealth, ngobrol sama banyak regulator. Saya ngobrol sama Pak Mohit itu, Mr. Mohit lah, dia tuh senior partner SGMC, fund manager di Singapura yang berinvestasi di India, Hong Kong, US dan Indonesia juga, Singapura juga, dan dia mengatakan most likely impossible Indonesia tuh masuk ke frontier. Jadi ini tuh dari pemaparan Pak Mohit, ini tuh sedang ada stress test bagi dia. Stress test yang dilakukan yang terjadi di IHSG. Kalau kita berhasil melewatin stress test ini, maka nextnya itu udah lancar. Amin kan saudara. Oke. Nah, saya ngerti sekali apalagi yang baru masuk pasti langsung kaget ya. Tapi biasanya ya, mereka yang baru masuk kena begini, mampu bertahan, itu yang selanjutnya jadi pro player. Nah, kita lihat rebound dari bursa kemarin
itu masih terjadi oleh lokal. Karena kalau teman-teman perhatiin, jangankan lokal, asingnya aja rata-rata masih nyangkut di atas. Jadi rebound kemarin itu, ini yang merah-merah ini asing keluar ya. Total asing keluar di IHSG itu sudah berapa ya? Coba kita lihat. Bisa nggak ya di sini? Nah, bisa harusnya ya. Kalau dari pre-MSCI Fall kemarin, foreign, nggak bisa ya. Ini saya harus lihat lewat HP biasanya. Coba. Screener mungkin? Bukan. Di sini. Ada yang tahu nggak? Ada tuh. Gimana cara ngelihat posisi foreign? Ah, ini harusnya nih. Nah, ini adalah posisi foreign. Aduh, sorry ya, saya nggak bisa lihat dari sini. Saya harus buka aplikasi handphone. Tapi perkiraan dari Bloomberg ya, ada salah satu fund manager yang bilang bahwa potensi terjadi outflow di market ya, itu adalah kisaran kurang lebih 2.000 miliar US dollar, yang artinya kalau dikali dengan 17.000 ya 30-an T ya. Kita tuh udah keluar 20-an T. Sebenarnya tuh udah mau hampir habis sellernya. Cuman apakah ada buyer, kan itu yang masih jadi masalah kan. Nah, kalau kita perhatiin ya, Wells contoh, kita ambil contoh deh. Punya 1 triliun di satu saham, bisa nggak keluar kondisi begini? Nggak akan bisa, volumenya kecil, jadi mereka juga nyangkut. The only way untuk mereka bisa lolos adalah diangkat gitu loh. Tapi saat ini memang bursa rebound itu bukan dari foreign, masih dari lokal-lokal. Mungkin ada fund, kemudian Danantara juga bilang dia sudah nyicil saham tapi nggak announce. Kemudian dari aturan presiden itu juga mengatakan bahwa BPJS Dapen itu semua harus meningkatkan porsinya ke equity. Yang honestly sebenarnya kalau hanya sekedar corporate dan others yang kemarin 30-an triliun itu nyerap pakai banget. Nah, cuman kalau seandainya free float dari 7,5% ke 15% itu kan 2 kali lipat ya. Nah, itu apakah bisa nyerap atau enggak? Yang pasti perlu proses. Katanya sih, kalau soal free float itu bakal bertahap, tidak langsung. Dan itu adalah kabar yang melegakan. Terima kasih untuk para regulator yang gercep. Semoga nanti Januari, Februari, Maret, April, Mei itu hasil dari pengumuman MSCI baik-baik saja. Saya juga kaget, saya juga nggak nyangka kalau ternyata ada kata-kata frontier dari MSCI. Tapi nextnya ketika FTSE mengeluarkan aturan yang sama, dia freeze juga, ternyata respon market justru rebound. Kenapa? Bahwa ternyata berarti yang kali pertama tuh udah price in. Dan FTSE juga kalimatnya bagus banget. Ini bukan soal klasifikasi negara, ini hanya soal sistem. Pak Mohit juga bilang, Mr. Mohit juga bilang, ini nggak ada hubungannya dengan ekonomi Indonesia. Ini hanya urusannya dengan stress test gitu loh. Nah, so IHSG saat ini kan sudah membentuk sebuah penan, oke? Doain ya penan ini tuh nggak break ke bawah. Kalau break ke bawah berarti lanjut turun. Nah, tapi di view saya seharusnya yang terjadi adalah nutup gap, oke? Ketika IHSG berhasil nutup gap ke sini, ini kan saat ini ada di angka 82 ya. Balik ke 88 contoh, atau at least jadi ada 2 skenario menurut saya. Yang pertama nutup gap paling atas, yang kedua nutup gap yang di bawah. Kalau di bawah itu kan kurang lebih 86. 86 itu kan di 400 poin. 400 poin dari sekarang berarti kurang lebih IHSG naik 5% ya. Ya, kurang lebih naik 5% dari sekarang. Kalau IHSG naik 5% dari sekarang, harusnya sahamnya ya 2-3 kali lipatnya lah. Mungkin ada yang 20%, 25%. Nah, bagaimana dengan saham Konglo? Kita ambil contoh salah satu yang paling favorable kan adalah Bumi, yang paling rame.
Nah, bumi kalau teman-teman perhatiin memang asingnya tuh keluar agak cukup serem ya kemarin 3,2 T, 500 M, 100 M. Apakah ini sudah selesai atau belum? Jawabannya saya nggak tahu. Kenapa saya ambilnya pukul rata tanggal 26? Karena ini yang pre-MSCI kemarin ya. Nah, kalau kita tracking back ke belakang di November, dari 14 November pas dia rally, bumi, oh sorry, nah ini memang kebanyakan retail sih ya, 1,9 T average 324. Nah, ini kan saat ini bumi 292, jadi ya ruginya tuh kurang lebih 10% ya, kurang lebih ya, 10%. SS 322 ruginya average-nya kurang lebih sama dengan retail. CC ya 314 ini semuanya nyangkut. MG juga even masih nyangkut nih. NI masih nyangkut. OD masih nyangkut. Jadi at least nih bumi kalau saya lihat ini kan sudah ada eh, chart pembalikan arah ya. Kalau kita lihat potensi reboundnya bumi, kalau kita tarik Fibonacci dari bawah sampai atas, at least dia balik ke 50. Semoga saya tidak salah, ada potensi untuk rebound di saham-saham Konglo di 1-2 minggu ke depan. Bukan cuma saham Konglo sih, semua saham lah, bursa kita lah. Kalau tidak ada aneh-aneh lagi ya. Nah, kalau sampai ke 320, 3400 ya harusnya kan at least sudah profit tipis ya. Atau lossnya udah menipis atau udah BOP. Nggak ada salahnya lah taking profit. Coba ya diatur lagi lah inilah resikonya lah. Kemudian Dewa, kita lihat Dewa. Nah ini Dewa juga even kalau dari titik normal ya, kita anggap 800, saat ini 620, koreksi 150 poin. Ya itu kan artinya 15-18% ya. That's common lah ya. Iya nggak sih? Nah, Dewa sendiri polanya sama kayak bumi, bedanya Dewa udah breakout duluan. Nah, ini udah ada ascending triangle. Dimana kalau kita lihat target dari pattern ascending triangle ini, itu ada balik ke 700, lumayan. Nah, kalau kita lihat flow dari MSCI crash kemarin ya, Januari tanggal 20 ya 26 27. Nah, sebenarnya sellernya tuh nggak gimana-gimana. Kalian perhatiin nggak di sini? Ya memang foreign ada keluar BK, tapi cuma 60 miliar. Itu kecil sebenarnya kalau untuk size Dewa ya. Sementara buyernya tuh Dewa. Bentar, ini benar nggak sih? Iya benar. Buyernya tuh kakap semua. BNI Sekuritas, SQ, IF, OD, RF. Saat ini lagi cuan semua nih, 500-an nih. Ya, average-nya 500-an. Karena crash-nya kan dimulai dari, nggak terlalu dalam lah ya kalau Dewa ya dibanding dengan yang lainnya. Kalau kita tarik dari November, dari kemarin total akum, average retail, XL, XC itu di bawah 600. Udah pasti cuan sekarang nih sebenarnya. Kecuali kalau kalian beli di pucuk ya, kita nggak tahu 800, itu kan beda, tiap orang beda. Tapi kalau average market kita perhatiin cuan. Nah, lalu siapa yang nampung di bawah kemarin, 29 Januari ke bawah, itu most likely adalah big player. NI, SQ, OD, RF, DP, AZ, YJ, MG. Average mereka 520, saat ini mereka lagi cuan. Nah, jadi itu pergerakan saham Pak Salim dan Pak Bakri. BRMS sendiri, coba lihat Dewa ya. Asingnya itu keluar dikit banget. Bahkan ketika koreksi kemarin asing masih kumpul tipis-tipis gitu loh. Nah belakangan aja agak ada taking profit. Kalau bumi beda cerita, asingnya keluar banyak. Oke, karena ada centong juga ya, jadi agak sedikit berbeda cara bacanya. Nah, kalau untuk BRMS, kalian perhatiin asingnya justru akum terus. Jadi saya perhatiin saham-saham emas, saham-saham mineral, saham-saham metal, saham-saham komoditi, kita tuh semuanya oke. Dan ini juga, BRMS juga udah mau golden cross. Nah, most likely, kalau ini kan polanya sama nih, rata-rata udah mulai bikin base di bawah ya, yang kemarin koreksi dalam. Nah, kalau seandainya BRMS koreksi tidak lebih dalam daripada neck yang di sini, necknya itu ada di 1020 atau kita ambil 1000, maka nah potensi untuk BRMS rebound hingga ke balik gap sinilah 1200 1300. Kita lihat akumulasinya. Ini sebenarnya ada akum nih. Sorry. Nah, dari crash kemarin AK beli banyak. Yang panik itu justru lokal sebenarnya. Ini BF kan
Intifikasi sekuritas aneh, jarang nih. Ini pasti nomini atau pokoknya something lah gitulah. Karena tiba-tiba ada sekuritas yang aneh beli dalam jumlah gede gitu loh. Sekuritas yang bukan aneh sih, jarang gitu. Jadi ini hitungannya bagi saya ada akumulasi di BRMS. Nah, saham kolong yang lain, contoh PTRO kita bahas. Tadi udah dibahas belum sih PTRO? PTRO dari 28 Januari sampai sekarang itu NI belinya banyak banget, 350 miliar dari koreksinya MSCI. XL juga beli banyak, 7.100, pasti udah pajak cuan nih. Logikanya 7.100 saat ini 7.400. BB juga ikut beli. Nah, penjualnya kan SS nih, CC, YU, ya ini memang yang jual agak kakap, tapi ternyata yang beli juga nggak jelek gitu loh. Nah, asing memang sempat keluar cukup gede di 12 Februari. Kita cek 12 Februari. Tuh, AK-nya keluar, BK-nya keluar seratusan miliar. Tapi itu diserap sama satu single buyer LNG. Trimegah, PD. Dan ini pertanda ada kekuatan nih untuk PTRO. PTRO sendiri polanya sama. Kalau dia berhasil lewat angka 8.000, dia bakal ke 9.000. Nah, kalau kita tracking back PTRO dari September, 29 September, dari awal rally dia, HP modelnya tuh 9.300. Karena dia dari sini ya. Sorry, dari sini kan. Mulai rally dari sini ke atas, akumulasinya tuh di BK, TP, HP dan AK total ini 3 triliunan kurang lebih. Average-nya berapa? 9.000 semua Pak Bos. Yang paling hebat average-nya tuh XL paling rendah. Kaget nggak? Kaget saya. Hebat nih retail sekarang nih, average-nya rendah. HP, TP, AK, BB semua makan atas. Ini fund KI, AF bahkan 12.000. XL yang paling rendah, jadi harusnya XL yang paling cuan. Dan ya most likely untuk mereka bisa BOP minimal angkanya harus 9.000. Itu alasan kenapa dari TA pun cukup mendukung untuk PTRO bisa ke 4.000. Oke, itu saham tadi kan Pak Bakri, Pak Salim, lalu sekarang Pak PP. Saya nggak bahas yang lainnya karena proxy saya di grup tuh cuma PTRO sama cuan. Nah, kalau kita bahas cuan, honestly kalau cuan tuh agak berisiko menurut saya karena kan threshold dia tuh 15%. Kalau dia bisa beresin threshold dia itu akan baik, tapi kalau nggak bisa dia bisa keluar dari indeks. Oke. Tapi ya masih ada waktu lah 1 bulan. Nah, kemarin sebenarnya cuan itu foreign exit tuh nggak terlalu gede. Tuh, bahkan foreign nggak exit, biasa aja, malahan ada akum di sini. Average-nya 1720, saat ini kan 18. Jadi menurut saya bottom daripada cuan itu ada di angka 1600. Nah, ini saat ini kan udah ada cup and handle nih. Kalau kita bicara TA, ini cup, ini adalah handle. Nah, kalau dia ada koreksi-koreksi tipis, selama tidak menembus handle ini, maka ada potensi untuk dia rebound. Nah, selanjutnya saham-saham Pak Happy nih, Raja Ratu, polanya juga sama. Ini ada MOCD sebenarnya kan kelihatan nih. Sahamnya naik, tapi MACD-nya koreksi. Oke. Nah, titik koreksi terendahnya itu harusnya ada di sini. Nah, dia agak offset sedikit tuh kemarin. Tapi dilawan terus, kemudian mulai pulih. Nah, Raja udah mulai nutup gap. Oke. Kita perhatikan dari crash MSCI kemarin, seperti apa sih? Nah, XL beli agak banyak, tapi ada HP, ada OD juga. Nah, sellernya sebenarnya nggak gimana-gimana ya. Nah, seller dari Raja Ratu tuh nggak gimana, jadi lebih ke panik-panik doang sebenarnya. Nah, kalau kita lihat dari bottom Februari, XL yang beli 4.300, CP 4.200, SA 4.300, saat ini mendekati 5.000, harusnya pada cuan nih. Nah, Raja sendiri dengan pola yang sama, jika dia tidak terkoreksi lebih dari 4.200, saya ambil 4.200, selain dari TA, dari Broksum juga paling rendah sih HP ya, 3.800, jadi ya boleh di spare sampai 4.000 deh. Nah, ada potensi untuk dia kalau nggak koreksi di bawah 4.000 lagi, ada potensi untuk dia melewatin ini sebagai base. Kalau ini sebagai base, maka
target dari pulihnya Raja adalah 7.000. Di 7.000 harusnya udah pada cuan lah. Masa sih average-nya di 8.000 semua gitu loh, pucuk banget gitu loh. Terus koreksi kemarin nggak ada stop loss-nya, nggak ada nambah-nambahnya juga. Nah, menurut saya momen-momen sekarang kalau ada koreksi retracement, worth lah untuk beli, asal koreksinya tuh nggak yang aneh-aneh lagi ya gitu. Nah, Ratu dengan pola yang sama. Kalau Ratu tuh sebenarnya lebih baik ya. Kita lihat akumnya tuh lebih big player. Ada BB, ada SS. Modalnya 53, SS 64. Nah, jadi di bawah 6.000 sampai 5.500 watt tuh untuk buy Ratu. Targetnya ke 8.000 hingga 9.000. Itu. Jadi memang banyak saham-saham yang kemarin koreksi sudah mulai buat base, sudah mulai ada akum, tapi tidak semua. Oke. Nah, kemudian kita harus ngapain nih? Nah, buat temen-temen harusnya ya, yang loss dalam nggak sempat keluar, yang bingung mau ngapain, yang all in bahkan lossnya bisa kurang 1-2 minggu ke depan. Buat teman-teman yang udah terlanjur stop loss, ada cash, mau trading boleh, tapi kalau masih kena mental gunakanlah dana yang kecil. Masih tetap harus waspada, karena nanti saya coba kasih view IHSG saya ya. Karena kalau IHSG berhasil rebound ke sini, bukan tidak mungkin dia bisa stress test lagi kedua. Biasanya, tipikal IHSG adalah ketika dia rebound tidak dengan volume dan foreign, biasanya reboundnya tuh terbatas, technical rebound. Biasanya dia ada potensi untuk tes support kedua kali. Baru di situ menciptakan double bottom. Kemudian kita percaya saja sama Pak Purbaya, bakal all time high kembali. Nah, ini view saya soal IHSG. Mengenai waktunya kapan saya nggak tahu, tapi proyeksi saya ini bisa terjadi dalam bottom IHSG ya, bisa terjadi dalam 1-2 bulan ke depan lah. 2-3 bulan lah maksimal. Gitu. Karena hanya satu yang bisa buat IHSG turun lagi. Saya nggak takut lagi sama Moody's, saya nggak takut lagi sama S&P, Fitch, Goldman Sachs yang nurunin rating kita. Kita semua sepakat kalau itu bullshitnya mereka doang lah. Pak Purbaya bilang kita bakal buat Moody's offside nih, bakal makin offside dia tahun ini. We are commodity country. Tesis saya adalah emerging market tuh berjaya di dalam 2-3 tahun, at least 2-3-4 tahun ke depan. Itu terbukti di Januari, emerging market naik 8,8%. Dan itu udah ter-include Indonesia loh, Indonesia koreksi kan. Nah, cuman kita kena apesnya nih. Rally di Januarinya kita nggak dapat, Februarinya juga kita nggak dapat. Februari mungkin dapat, tapi nanti Maret mungkin ada koreksi sebentar. Habis itu biasanya ya, foreign itu kalau begini kan dia tahan diri. Tapi kalau udah beres dia bakal masuk gila-gilaan lagi tuh. Yang FOMO tuh sebenarnya pergerakan foreign sebenarnya. Karena dana mereka gede. Mereka nggak berani entry ketika turun dalam begitu. Masalah struktural biasanya mereka justru exit. Justru foreign tuh yang paling suka beli ke atas. Kalau kalian perhatiin selama 1 tahun ke belakang, yang makan atas terus, most likely adalah foreign. Nah, itu sekian. Nah, lalu bagaimana saham-saham yang bagus nih ke depan? Nah, kita salah satu contoh di grup kita punya Tins. Kalian lihat ya, ini Tins bagus banget. Foreign akumnya gila-gilaan. Kalau kalian lihat dari 4 November sampai sekarang contoh. Tuh, ini PD, AK, LG, BK beli semua. Average 3.300. Paling rendahnya 3.300. Nah, jadi kemarin ketika Tins itu nyentuh 3.000, mereka tuh lagi pada rugi kurang lebih 10%. Berapa nilai rugi mereka? Kasar-kasar mata ngelihat nilai rugi mereka itu, ini kan total anggaplah 1 triliun ya. Ya rugi mereka 10% dari 1 triliun, 100 miliar. Makanya nggak dibiarin lewat di bawah 3.000. Yang keluar nih lokal semua, MG, YP, CP, DR, XL, AT. Jadi kalian perhatiin most likely saham komoditas, timah, nikel, emas, ketika crash kemarin justru asing beli. Nggak percaya? Lihat Inco. Inco posisinya saat ini berada di last high. Bahkan, kalau tamai jauh ya. Bahkan hampir last high dari tahun 2022. Nah ini saya ada buat nih Inco. Udah lama. Kayaknya ini live yang 3-4 bulan lalu deh. Koreksinya even nggak sampai ke neckline-nya. Ini cup and handle, potensi untuk dia ke 8.000. Nah, Inco, kenapa bisa di sini? Kalian lihat asingnya di bawah ini yang hijau-hijau ini nggak jual sama sekali. Dan ini bahkan baru mau golden cross. Kemarin ketika dead cross, dia koreksinya nggak dalam. Nah, ketika dead cross kemarin, memang asing ada keluar panik sedikit, tapi nilainya minor sekali.
Cuman kan posisi ini agak mahal ya. Jadi kalau seandainya ada koreksi dalam market, sebenarnya commodity play, nikel, emas, timah, aluminium, copper itu bagus. Saya lagi bullish banget di situ. Contoh MBMA. Tuh, ini bahkan udah mau nembus last high lagi. MBMA udah di tengah-tengah malahan. Nah, lihat foreign yang kumpulin MBMA dari 23 Desember. Sampai sekarang BKA KZP LG KZ, BKA KZP LG KZ average-nya 700 Pak. Makanya kemarin ya, begitu dia turun nggak lebih dari 600, diangkat lagi tuh. Nggak dikasih tuh di bawah 600. Ini juga ada MOCD ya. Tuh. Ini kalau kalian masuk ke Horley dapat nih. Daily sih memang enggak. Nah, titik koreksi terendahnya harusnya ada di sini. Di titik terendah ini. Tuh, kena tuh. Buat kalian yang masih bingung MACD apa, kalian nanti boleh buka Instagram saya, buka ke bagian Reels, kalian nonton tuh, ada course MACD gratis tuh, kalian boleh nonton. Most likely itu bisa kalian pakai di crypto, di komoditi, di indeks. Nah, MBMA average big player kan 700. Jadi kalau besok koreksi 700 sampai 680 ataupun 650, kalian tuh unggul tuh. Gitu. Buat kalian yang saat ini teriak-teriak loss segala macam karena beli di pucuk, ya itu gimana? I mean, saya masih banyak menemukan retail investor kita itu cinta mati sama saham. Satu saham dibilang bagus, dia pegang selamanya. Ketika turun dia teriak-teriak. Padahal saya kasih contoh, PTRO kan sempat ke 13.000, oke? Apakah kalian tahu PTRO sebelum ke 13.000, sebelumnya dia ada di 1.000. Dia naik ke 4.400. Kalau kalian investasi 100 juta di sini dia jadi 500 juta. Oke? Tapi dia sempat dari 500 juta, kalau kalian nggak taking profit, dia sempat balik lagi jadi 200 juta. Apa yang terjadi dengan PTRO setelah itu? Boom, naiknya kenceng bukan main. Dan ini kejadian yang serupa. Saya nggak bilang PTRO bakal naik ke 18.000 atau 12.000 ya. Tapi maksud saya, selama proses penurunan ini, ya, yang perlu kalian lakukan adalah sadari. Sadari kalau porsi kalian terlalu besar, sadari kondisi market, dan kemudian sesuaikanlah kondisi dengan porto kalian. Kebanyakan begini, beli sekian, kemudian koreksi. Tapi kan katanya bagus. Boom. Dia nggak ngelihat berita soal MSCI sampai ketua OJK Kurta, ketua Bursa Efek mundur. Tapi kan katanya bagus. Saya nggak boleh jual. Kenapa? Karena kalau saya jual, artinya saya kalah. Nah itu trauma-trauma masa lalu tuh disimpan, ego-egonya disimpan ke dalam investasinya. Sementara uang kan nggak nilai emosi itu. Market apalagi. Nah so honestly saya sendiri porto banyak tergerus, mental juga kena. Dan saya pulihkan itu perlahan gitu loh. Jadi saya minta maaf juga kemarin saya janji live tapi ketunda gitu loh. Oke. Sama emas, contoh kita lihat gold apa BRMS tadi udah dibahas. Emas, Archie contoh. Archie kan gold ya. Nah kalian lihat koreksi Archie dari 2.900 ke 1.500, 2.090 ke 1.500, 500 poin, 30-an persen atau 20-an persen. Tapi asingnya nggak keluar event, cuma taking profit sedikit, lalu ketahan. Nah kalau kita cara untuk kalian dapat harga market tuh sebenarnya simple. Ini asing kan mulai gede di sini. 12 Desember ya, tarik aja 12 Desember. Sampai sekarang BB, XL, CC, PD average-nya 16, paling rendah tuh 17. Makanya kemarin nggak jauh dari 17, offset sedikit, diangkat lagi. Nah itu cara paling simple. Kalau kalian mau lebih strict lagi, tarik dari agak panjang, dari dia mulai rally di sini. Di sini kan Oktober nih. Ya udah, tarik aja kasar aja. BB, XL, CC, PD average-nya 16, 15. Itu alasan kenapa 15 ketahan Pak Bos, lalu mulai naik lagi. Kayak gitu cara lihatnya, simpelnya. Nah, tapi setiap trader pasti beda. Ini harta juga udah mau all time high lagi. PNRG udah mau all time high lagi. Jadi memang banyak saham yang rebound dari bawah dan bahkan udah menyentuh ya koreksinya dalam, lalu kemudian rebound, ada yang reboundnya udah setengah, ada yang udah all time high, ada yang udah 20%. Yang 20% itu masih ada potensi untuk naik lagi. Gitu. Contoh tadi udah ya income mas
Emas salah satu andalan saya juga saham gold. Ketika crash MSCI di 29 Januari, di 27 deh, sampai sekarang, foreign memang keluar, AK-nya keluar, RF keluar, BB keluar, tapi dimakan semua sama satu shareholder. Sorry, dimakan semua sama broker-broker kakap. Average-nya 65, bayangkan. Tuh di sini, even koreksinya nggak dalam. Nah ini good menurut saya. Jadi emas itu termasuk salah satu company gold yang tambangnya tuh paling menguntungkan. Karena dia gali satu dapat satu. Kalau kayak BRMS kalau nggak salah gali dua dapat satu. Jadi cost dia tuh rendah gitu. Kemudian saya masih ada beberapa good company yang menurut saya di fundamentally strong dan most likely itu dari komoditi ya. Medco juga not bad ya. Kalian lihat Medco ini ada cup and handle. Tuh, perhatiin ya. Cup handle foreign boom gede di sini mulai dari awal Januari, bahkan ketika crash kemarin foreign sempat TP doang tapi habis itu naik lagi gitu loh. Nah ini AK-nya beli gede, BB beli gede, LG BK ya keluar SQ gede. Nah itu lokal-lokal yang panik, tapi kemudian harganya udah mau all time high kembali. Menurut saya sih kalau Medco break 1630, cup and handle ini mengarahkan dia ke 1009 atau even 2000 ya, 19 lah. Kalian perhatikan kompatriotnya Elsa itu udah all time high kemana-mana. Oke, nah overall itu saya melihat commodity stocks kita very strong. Kalian perhatikan Bovespa Index Brazil 1 tahun kemarin naik 45%. Nah, commodity country kalau nggak Brazil ya Indonesia. Bayangkan ada apa ini? Kenapa seperti itu? Year to date commodity country termasuk emerging market juga Brazil naik 16%. Bayangkan. Kita ini commodity country juga. Kalau nggak karena MSCI harusnya kita udah ya at least mungkin 5, 6, 7, mungkin udah 9.000 lah bursa kita. Nah cuman ini memang ketunda. Nah dari ketunda ini sebenarnya bagus juga. Jadi saham-saham yang kemarin gagal masuk MSCI koreksi dulu. Ya ini kesempatan dong. Kalian kan tahu angka-angkanya. Tahu, ngerti cara hitungnya. Nah, cuman nanti kan pasti floatnya berubah. Nah, float-float yang selama ini kita tahu di KSEI, contoh bumi floatnya 20-an%, contoh 30%. Nanti pasti bakal berubah tuh. Nanti cara hitung standar masuknya juga pasti berubah. Dan itu bakal terjadi di Q2 awal. Nah, di situ bursa bakal pulih dan normal kembali. Saya yakin itu. Saya yakin itu. Dan overall, saya tahu mungkin view saya yang agak sedikit over bullish itu banyak buat orang sangkut. Saya minta maaf about it. Saya merasakan, bukannya tidak merasakan sekali perasaan kalian, keresahan kalian. Saya tidak akan kabur, maksudnya saya tidak akan hilang kemudian kabur lalu nanti bakal muncul kalau bullish. Enggak, saya empati, saya punya empati itu. Saya ngerasain sekali problem itu. Dan dari kemarin tuh saya coba ngumpulin data, saya mau tahu gimana sih arah bursa ke depan, and I will make sure that we are okay. Justru di momen-momen sekarang kalian harus belajar nih. Coba deh daripada ngesel, keluh kesah, kalian coba contoh kalian punya apa bumi. Nah kalian coba lihat kalau dari kondisi begini, kira-kira harusnya kalian nambah di berapa? Kira-kira kalian harusnya cut loss di berapa? Kira-kira dari technical seperti ini kan dari technical juga kelihatan nih. Ini kan ada head and shoulders kan, atau namanya rounding down gitu, rounding bottom. Tuh, sini turun, sampai kena. Nah, berani nggak beli di bawah? Jujur saya nggak berani. Nah, saya beli bumi, ada di grup. Teman-teman harusnya tahu di daerah sini. Ketika dia ini nggak bisa turun lagi, nggak bisa. Di sini udah mulai serius saya beli. Nah, saya nggak bisa beli di sini karena kalau saya beli terus setiap koreksi, di sini saya pasti udah beli. Di sini udah beli. Di sini udah kena mental. Nah, tapi dengan cara seperti ini, kemarin koreksi, jawabannya adalah saya cut loss, kemudian biarkan dia koreksi dulu, mulai rebound saya coba trading, kalau gagal buang, flow-nya mulai serius, barulah entry. Nah, di sini menurut saya kita udah boleh mulai buat swing. Kenapa? Karena ini contoh, udah mau golden cross, meskipun foreign masih buang, tapi udah ada base di bawah, dan kejelasan arah bursa juga udah mulai jelas. Nah, itulah pentingnya saya ingatkan bahwa di bursa itu kita tidak sprint, kita maraton. Kita akan terus berlari
salah satu kemampuan yang paling penting untuk berlari itu bukan tenaga, tapi napas. Nah, itu alasan kenapa kita harus punya money management yang kuat, kesabaran yang tinggi, dan analisa yang adaptif. Market berubah dengan amat cepat. Sekali lagi, mohon maaf untuk kondisi market seperti ini saya juga tidak bisa buat banyak. Ini sekian update yang bisa saya berikan. Kalau seandainya nanti ada update selanjutnya, akan saya usahakan sampaikan di live seperti ini. Saya ngerti di momen seperti ini pasti banyak yang kecewa, banyak juga yang mungkin menyalahkan ini dan itu. Ketahuilah, memang kondisi ini tidak mudah, tapi kita akan baik-baik saja. Itu. Sebentar lagi Chinese New Year, saya ucapkan Gong Xi Fa Cai, Shenyang Kuaila. Semoga di tahun kuda api ini, di momen yang harusnya bakal serba cepat ini, kalian bisa adaptif, kita semua bisa berhasil di bursa. Di bawah tangan regulator, Pak Purbaya, OJK, dan emiten-emiten kita, saya yakin kita akan berjaya kembali di tahun 2026. Secara makro bisa saya jelasin, nanti mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi saya bakal jelasin makroekonomi, kenapa saya bilang emerging market bagus, kenapa Indonesia oke. Itu udah terbukti. China udah rebound, Bovespa udah rebound, Malaysia, Singapura semua rebound. Ya kita ketunda karena itu. Selamat malam semuanya dan have a good night.